apa yang tadinya diperlukan untuk menyambung kehidupan di dunia ini dan mencicipinya sehingga menjadikan kita bersyukur, berubah menjadi hal-hal yang justru memalingkan kita. Di dalam kitab ini kan disebutkan bahwa seorang murid itu harus benar-benar menjaga hati sebagaimana yang disampaikan Habib tadi. Ya. Membentengi dan sebagainya. Di sini disebutkan dari syahwati dunia, membentengi dari kecintaan, kesenangan kita terhadap dunia. Kemudian minal hidki dari dendam, wal ghilli dari dengki. Kemudian wal ghishi li ahadin minal muslimin, berbuat curang atau prasangka buruk sesama muslim dan atau sesama manusia pada yang lainnya. Namun dendam, dengki itu kan sudah jelas memang kita harus benar-benar jauhi. Lah di sini Bib, ada yang mungkin yang saya fokus bertanya, di sini ada syahwat di dunia. Kira-kira bagaimana sih kita memandang syahwat dunia atau kita mencicipi dunia? Apakah ketika seseorang itu ketika berjalan dalam jalan tasawuf, dia harus benar-benar menjauhi dunia total? Atau seperti apa? Jadi begini, memang kita ini tinggal di dunia dan kita tidak bisa lepas dari dunia. Kalau lepas dari dunia sama sekali, malaikat gitu ya, mati kita, karena kita ada syahwat. Ada syahwat yang mengharuskan kita ini hidup mengkonsumsi sesuatu dari dunia. Tapi yang disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab ini kan al-maili, minal maili ila syahwatid dunia. Mail itu kan kecondongan. Maksudnya yang dilarang itu menjadikan kepuasan, memuaskan syahwat dengan dunia ini menjadi tujuan, menjadi dorongan di dalam perbuatan, di dalam ucapan, dan di dalam hidup. Itu yang dilarang. Sebab tanah air kita yang sebenarnya ini adalah akhirat. Karena kecondongan terhadap dunia, keinginan terhadap dunia yang memalingkan kita terhadap keinginan kepada akhirat, ini adalah keinginan dunia yang menyesatkan. Jadi sampai batas mana kita ini boleh mencicipi dunia, sampai batas kamu mencicipinya dan kamu tidak melupakan tujuan hakikimu, yaitu akhirat. Jika kamu mencicipi dunia hingga dunia itu menyibukkan atau melupakan dirimu dari tujuan awalmu, tujuan hakikimu yaitu akhirat, maka dunia ini yang harusnya menjadikan kamu bersyukur saat kamu mencicipi, dunia ini sudah berubah menjadikan kamu lalai terhadap tujuan akhirmu dan terhadap pencipta yang memberikan kenikmatan ini kepada dirimu. Jadi memang unik ya kehidupan ini. Manusia itu perlu syahwat, perlu dunia, tapi syahwat dan dunia itu bisa berbahaya juga untuk manusia. Jadi maunya apa sih? Maunya kita ini menakar, jangan sampai menjadikan kedua hal itu merusak. Harus kita takar. Sebetulnya sama dengan kehidupan sehari-hari. Manusia itu perlu makan. Tapi kalau berlebih-lebihan makan, makanan yang harusnya tadinya diperlukan, menyehatkan, berubah menjadi penyakit. Berubah menjadi penyakit. Dalam segala hal di dunia ini seperti itu. Manusia itu perlu berbicara. Berbicara itu diperlukan, berkomunikasi. Tapi ketika berlebih-lebihan dalam berkomunikasi tadi, dalam berbicara, pembicaraan yang seharusnya diperlukan dalam kehidupan manusia berubah menjadi penyakit. Begitu juga manusia perlu melihat, perlu mendengar. Tapi ketika dia melampaui,
terlalu berlebih-lebihan, tidak dibatasi, tidak ditakar, sehingga menjadikan penglihatannya, pendengarannya, apa yang dia ucapkan, memalingkan dia dari tujuan yang hakiki. Nah, pada saat itu, apa yang tadinya diperlukan untuk menyambung kehidupan di dunia ini dan mencicipinnya sehingga menjadikan kita bersyukur, berubah menjadi hal-hal yang justru memalingkan kita. Jadi tolak ukurnya itu hati kita sebenarnya. Betul. Walaupun kita banyak harta, banyak kekayaan, investasi di mana-mana, tapi hati kita masih tidak terganggu dalam proses konsentrasi kepada Allah, membantu sesama dan sebagainya, itu enggak apa-apa, Beb. Ya, karena mail ila syahawatid dunya, kecondongan atau hub, cinta, itu letaknya kan bukan pada fisik, bukan pada perilaku, tapi itu ada di dalam hati. Jadi yang mengetahui hanya yang memiliki cinta atau dorongan itu. Orang lain tidak mengetahui. Karena itu terletak di dalam hati seseorang. Jadi kita tidak bisa menghukumi umpamanya ketika melihat ada orang naik mobil mewah gitu ya. Kemudian kita bilang, wah ini orang hubbud dunia. Tahu dari mana kamu hubbud dunia? Karena itu kan ada di dalam hati. Kalau setiap orang kaya kita hukumi dia itu hubbud dunia, Nabi Sulaiman bagaimana? Nabi Sulaiman ini kekayaannya luar biasa kan? Nah, jadi cinta dunia itu penyakit bukan untuk orang kaya, tapi untuk setiap manusia. Boleh jadi orang miskin, dia juga cinta terhadap dunia. Jadi hatinya condong kepada dunia, cuma nasibnya saja tidak punya dunia itu. Karena orang yang bertujuan dunia atau mencintai dunia itu kan ada dua. Yaitu mereka yang mencintai atau condong kepada dunia dan tangannya menggenggam dunia, memiliki dunia seperti Qarun gitu ya. Ada yang mencintai dunia, condong kepada dunia, tapi dia tidak memiliki itu. Dua-duanya di mata Allah sama. Karena kecondongan dan cinta itu ada di hati, bukan di fisik. Bukan di fisik. Bukan di nilai rekeningnya. Iya, bukan di nilai rekening.